Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Aturan Penjumlahan Teori Probabilitas. Di sini anggotanya yang pertama ada Marsyanda Nurzara dengan 3 NIM terakhir 119. Kemudian ada Ovi Marsha Ziera dengan 3 NIM terakhir 137. Kemudian ada Rifa Malika Alea dengan 3 NIM terakhir 146. Kemudian ada saya sendiri Intan Justisia dengan 3 NIM terakhir 130. Dan yang terakhir Utbah Sakifana Zamuin dengan 3 NIM terakhir 129. Sampel. Pengukuran menggunakan sampel disebut statistik. Statistik juga dapat dipresentasikan menggunakan tabel atau grafik untuk melihat persebaran data. Kemudian persebaran data dari statistik dapat digunakan untuk memperkirakan suatu kejadian atau peristiwa. Di sini ada populasi, yang dimana pengukuran menggunakan populasi disebut parameter. Parameter pada dasarnya sama seperti statistik, akan tetapi data yang digunakan adalah populasi. Kemudian persebaran data dari populasi dapat digunakan untuk memperkirakan peluang dari suatu kejadian atau peristiwa. Apa sih itu probabilitas? Probabilitas ialah angka yang menunjukkan kemungkinan peluang terjadinya suatu kegiatan. Di sini terlihat ada gambar sampel dadu yang ditunjuk oleh 2 dadu ini. Jika dadu dilempar, berapa peluang muncul dengan titik jumlah 2? Gak usah bingung kalau ini sisinya 6 dan peluangnya adalah 1/6. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya langsung saja ke contoh kasus. Di sini ada bagaimana cuaca wilayah dapat diperkirakan. Lalu bagaimanakah perkiraan cuaca dapat dilakukan dalam beberapa waktu hari. Kemudian weather forecastingnya, lihat persebaran data periode sebelumnya, kemudian pemodelan dan analisis, lalu menarik kesimpulan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, yang selanjutnya teori probabilitas. Jadi dalam teori probabilitas itu memiliki berbagai macam aturan seperti gambar yang sudah tertera di layar, yaitu yang pertama aturan penjumlahan, yang mana terdapat penjumlahan khusus, penjumlahan umum, dan komplement. Kemudian ada aturan perkalian, yaitu ada perkalian khusus, perkalian umum, probabilitas bersyarat, dan probabilitas gabungan. Kemudian yang terakhir ada teorema Bayes. Nah, yang untuk sekarang akan dijelaskan aturan penjumlahan terlebih dahulu. Next. Aturan penjumlahan khusus. Pengertiannya, penjumlahan khusus atau sering disebut dengan mutually eksklusi, yaitu kejadian saling lepas, artinya tidak bisa terjadi dalam waktu yang sama. Contohnya seperti A itu hari Rabu, B itu hari Jumat. Kemudian contohnya adalah hari ini adalah hari Rabu dan Jumat. Nah, itu jelas tidak bisa karena harus mutually eksklusi atau kejadiannya harus saling lepas. Jadi mungkin hari ini tuh hari Rabu, besok itu hari Jumat. Kemudian contoh yang kedua yaitu pada saat kejadian saya berada di sekolah dan di rumah. Nah, itu juga tidak bisa. Kenapa? Karena harusnya pada saat yang sama, pada waktu yang sama harusnya hanya ada di satu tempat saja. Jadi maksudnya adalah A irisan B sama dengan 0. Jadi peluang A irisan B pasti sama dengan 0. Next. Aturan penjumlahan khusus yaitu mutually exclusive event and the sum rule dengan fungsi OR. Jadi kali ini yang menggunakan fungsi OR. Nah, rumusnya itu adalah P dalam kurung
A or B sama dengan P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B. Artinya, jika dua buah kejadian adalah kejadian saling lepas, maka penjumlahan dapat dilakukan menggunakan fungsi OR. Contohnya seperti yang di layar, yaitu jika ada peluang seorang murid memiliki rambut pirang sebesar 0,3 dan peluang seorang murid yang memiliki rambut hitam 0,4, jadi berapa peluang mereka yang mempunyai rambut hitam dan pirang? Maka tinggal mudah aja, tinggal 0,3-nya yaitu ditambah dengan 0,4. Jadi 0,3 ditambah 0,4 menjadi 7. Jadi peluangnya mereka adalah 7%. Next, mungkin dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya aturan penjumlahan umum. Di sini aturan penjumlahan umum atau sering disebut juga dengan kejadian tidak saling lepas atau non-mutually eksklusif, di mana aturan ini akan diterapkan pada kejadian-kejadian yang ada probabilitas kejadian bersama-sama. Jadi menggunakan rumus peluang A atau B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B, di mana A dan B adalah kedua kejadian. Bisa di next. Jadi untuk selanjutnya ke contohnya, studi kasusnya, jadi pada ekstrakurikuler sekolah terdapat 55% siswa menyukai olahraga basket dan 35% siswa menyukai olahraga sepak bola, dan terdapat juga 15% siswa menyukai olahraga keduanya. Berapa probabilitas atau peluang siswa menyukai basket atau bola? Jadi tertera pada gambar itu peluang A ada 55%. Jadi 0,55 dikurangi dengan 0,15 jadi hasilnya 40. Kemudian untuk peluang B. Baik, untuk peluang B itu kan ada 0,35% atau 0,35 dikurangi dengan 0,15 jadi hasilnya ada 20%. Kemudian untuk irisan dari peluang A dan B ada 15%. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Kita menggunakan rumus peluang A dan peluang B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi irisan peluang A dan B. Langsung saja kita masukkan angkanya, ada peluang A-nya itu 55 ditambah peluang B-nya 35, kemudian dikurangi irisan dari keduanya, yaitu 15. Hasilnya 75%. Baik, itu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Ini ada contoh soal selanjutannya, yaitu aturan penjumlahan umum yang tadi. Non-mutual eksklusif. Sebelumnya udah dijelasin tadi rumusnya adalah P atau B itu bisa disamakan dengan P union B. Di mana union ini di bagian, kalau bagian apa sih ini namanya? Bagian irisan itu di luarnya. Di mana jika dituliskan dalam matematika untuk rumus non-mutual eksklusif ialah PA atau misalnya variabel awal ditambah PB atau variabel kedua dikurangi PA dan B. Sedangkan A dan B bisa diartikan dalam matematika P irisan B. Di mana tandanya seperti itu. Nah, ini contoh yang tadi, mungkin saya melanjutkan untuk contoh yang kedua, yaitu jika dari 100 orang mahasiswa yang telah diwisuda dilakukan survei tentang apakah akan bekerja atau kuliah S2. Ternyata didapatkan hasil 50 orang berencana akan bekerja, 30 orang berencana akan S2, dan 36 orang berencana salah satu dari keduanya. Salah satu ini berarti dia atau, di mana keduanya bekerja atau S2. Selanjutnya, jika seorang wisudawan dipilih secara acak, maka berapa peluang wisudawan yang terpilih berencana bekerja sambil kuliah S2? Di sini ada, kita langsung masukin rumus utamanya, yaitu P A union B sama dengan PA atau variabel awal, yaitu variabel awal 50/100 ini adalah variabel orang berencana bekerja, lalu untuk PA union B itu adalah orang yang
berencana salah satu dari keduanya. Berbeda dengan soal yang tadi, di sini sudah yang diketahui adalah atau, di mana nanti kita mencarinya yang dan wisudawan yang bekerja dan sambil kuliah S2. Berarti cari yang irisan. Lalu lanjut ke PA tambah PB dikurangi PA irisan B. Dimasukkan 36/100. Kenapa per 100? Karena 100-nya adalah sampel. Jadi 36 per sampel yang semuanya, semua mahasiswa yang ada, berarti 36/100 sama dengan 50/100 ditambah 30/100 dikurangi PA irisan B, di mana yang ditanya adalah bekerja sambil kuliah. Lalu dimasukkan, dihitung. Jika dibalik ya, min PA irisan B ditaruh di depan, maka akan jadi positif. Lalu untuk yang 36/100 akan menjadi negatif. Berarti 50/100 tambah 30/100 dikurangi 36/100 sama dengan 44/100. 44/100 ini berarti adalah wisudawan yang terpilih berencana bekerja sambil kuliah. Berarti presentasi untuk orang yang berencana bekerja sambil kuliah ini ada 0,44%. Ini adalah dari total semua 100 mahasiswanya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Terima kasih semuanya. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan kami, yaitu di sini ada aturan penjumlahan, yaitu ada mutually eksklusif dan non mutually eksklusif. Perbedaannya apa sih? Kalau dari yang pertama mutually eksklusif itu kita ada ilustrasi di mana ada 2 kartu, yaitu ada red cards dan juga ada black cards. Nah, bedanya apa sih dengan yang ilustrasi yang kedua? Nah, ilustrasi yang pertama ini dia tidak memiliki kesamaan, yaitu irisan. Jadi tidak ada dari masing-masing red card dan black card itu adalah kartu yang sama. Ya, jadi di situ ada tulisannya no cards, they are red and black. Jadi keduanya adalah hal yang berbeda. Tapi ketika kita ke ilustrasi yang kedua di non mutually eksklusif, itu mereka ada kesamaan. Jadi semisalnya kita ini adalah di himpunan poker card ya. Jadi ada 25 kartu card yang berwarna merah dan juga ada 2 kartu as. Nah, sedangkan 2 kartu as ini adalah berwarna merah dan mereka memiliki kesamaan. Jadi mereka mempunyai irisan di tengah, jadi punya 2, yaitu mereka punya kesamaan di mana mereka ada kartu berwarna merah dan mereka punya 2 as. Seperti itu kurang lebihnya. Next. Nah, di sini ada aturan penjumlahan, yaitu komplemen. Komplemen itu apa sih? Komplemen itu adalah sebuah kejadian A adalah himpunan semua kejadian yang bukan A. Contoh, jika A adalah kejadian botol pecah, jika dipukul, maka komplemen dari kejadian A itu adalah botol tidak pecah. Jadi, komplemen itu adalah sebuah kejadian yang mempunyai kemungkinan ya atau tidak. Jadi mereka punya 2 kemungkinan saja. Lalu peluang dari sebuah kejadian dan komplemennya selalu berjumlah 1. Sebuah kejadian biasa terjadi atau tidak terjadi. Nah, jadi dia punya cuma 2 kemungkinan saja. Nah, penghitungan rumusnya itu adalah peluang A sama dengan 1 dikurang dengan peluang yang bukan A. Ya. Lalu contoh, diketahui probabilitas suatu sistem berjalan dengan baik adalah 0,8. Tentukan probabilitas sistem tersebut yang gagal bekerja. Jadi kita tinggal masukin saja semuanya sedemikian rupa. Jadi peluang A sama dengan 1 dikurang 0,8. Ya. Jadi totalnya adalah 0,2. Jadi untuk komplemen dari probabilitas suatu sistem itu yang 0,8 tadi itu adalah 0,2. Ya. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.